Sikap hati-hati dalam setiap ucapan dan tindakan adalah ciri khas para salafus sholih. Mereka tidak ceroboh memberikan fatwa atau contoh perbuatan sebelum mengetahui dasar pasti dari Al-Quran dan As-Sunnah serta hukum adat yang berlaku di masyarakat, uraf. Adat merupakan salah satu perangkat hukum Islam setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf." Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Ucapan dan perbuatan manusia tidak cukup hanya berdasarkan logika akan semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan kemampuan yang sedikit pada kinerja akal manusia, sehingga banyak kemungkinan perbuatan dan perkataan yang berpusat hanya kepadanya. Justru itu adalah perbuatan yang mengandung unsur pengada-adaan dalil baru dalam hukum Islam atau bid'ah, penyimpangan-penyimpangan akidah atau khurafat yang tidak berdasarkan Alkitab maupun As-Sunnah. Dalam sebuah hadis disebutkan, hari kiamat tidak akan datang sampai sunnah telah berubah menjadi bid'ah. Semakin meluasnya cabang bid'ah di masyarakat, mengindikasikan bahwa umat hampir tidak bisa membedakan antara perkara sunnah dan bid'ah. Kedua persoalan ini sering menjebak dan membingungkan umat dalam mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Apakah ini sunnah atau bid'ah? Apakah ini betul-betul datang dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hanya upaya rekayasa manusia? Kondisi membingungkan ini, diambil kesempatan oleh beberapa kelompok umat untuk menjadikan dirinya sebagai penerang bagi masyarakat. Ketika mereka tidak menemukan dalil qot'i atau pasti dari perbuatan Nabi di dalam kitab suci yang termaktub dalam kitab-kitab syariah, mereka berpura-pura telah mendapatkannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan berkata pada umat, bahwa ini datang dari Nabi. Ini adalah kebenaran yang datang dari sumber ajaran Islam. Muncul sebuah pertanyaan, apakah kelompok pemilik makom ini berhak untuk menyeru manusia? Maka jawabannya adalah mereka sama sekali tidak berhak untuk melakukannya. Karena apa yang mereka kerjakan hanya sebatas menjabarkan hakikat ajaran, dengan mendahulukan kerja logika. Perintah tambahan di luar ketentuan dalil qot'i sama saja dengan membuat hukum baru, dan termasuk dalam kategori bid'ah. Perintah-perintah seperti itu, hanya akan mendatangkan beban bagi umat, walaupun terlihat begitu mudah untuk dilaksanakan. Berbeda dengan generasi salafus sholih, mereka selalu mendorong umat manusia, terutama sahabat-sahabat mereka agar berpegang teguh pada Alkitab dan As-Sunnah serta menjauhi bid'ah. Mereka serius melakukan itu, disebabkan rasa khawatir terhadap nasib umat. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab pernah memberikan fatwa. Ketika beliau hendak memberikan perintah tentang sebuah perkara, tiba-tiba ada sekelompok orang dan berkata, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan dan mengerjakan perbuatan itu kepada kami, lalu bagaimana engkau melakukannya?" Lalu Khalifah Umar bin Al-Khattab pun mengurungkan kembali apa yang akan diperintahkan. Dalam sebuah riwayat diceritakan, ketika para perawi memerintahkan kepada umat agar mereka melepaskan pakaian yang mereka kenakan. Karena para perawi mendengar, bahwa pakaian yang mereka kenakan terkena air kencing orang tua. Namun ada seseorang di antara mereka mengatakan, bahwa Rasulullah pernah memakainya. Begitupun orang-orang pada zaman Rasulullah. Perlu ditegaskan di sini, peristiwa pelepasan baju yang terkena air kencing, tetapi Rasulullah tetap memakainya, itu adalah proses muamalah binas, hubungan dengan manusia, tetapi ketika digunakan untuk berhubungan dengan Allah atau sholat maka baju yang terkena air kencing harus dilepaskan. Karena air kencing adalah najis. Sahabat Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakainya karena sifat waro, beliau dan ketidaktertarikannya pada dunia. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, bahwa Imam Zainal Abidin, suatu ketika berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, ambilkan untukku baju yang aku gunakan untuk membuang hajat dan aku akan melepaskannya pada waktu aku menunaikan ibadah sholat. Tapi sungguh, aku telah melihat seekor lalat hinggap pada kotoran dan menempel pada baju itu." Lalu anaknya menjawab, "Wahai ayahku, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memiliki satu baju untuk sholat dan untuk keperluan lainnya." Setelah mendengar jawaban anaknya, ia pun mengurungkan kembali niatnya.
Kisah di atas adalah kiasan belaka. Tidak ada lalat yang menempel pada pakaiannya, tidak juga pada tubuhnya. Adapun riwayat yang diceritakan dari Abi Yazid Al-Bustami bahwa dia hanya memiliki satu baju untuk sholat dan satu baju untuk yang lainnya. Sebetulnya persoalan mereka bukan terletak pada lalat yang membawa kotoran dan melekat pada pakaian mereka. Ini hanya persoalan etika, tata krama dan adab berpakaian. Baju yang mereka pakai untuk keperluan dunia, kurang layak dipakai untuk menghadap yang kuasa. Sebagaimana kita membuang air besar dengan menghadap kiblat atau membelakanginya. Pembuat hukum Islam menginginkan bahwa arah membuang hajat tidak menjadi arah yang sama dengan arah ketika melakukan sholat. Maka pahamilah, wahai saudaraku, engkau harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam semua perbuatan, perkataan dan akidahmu. Janganlah tergesa-gesa melakukan sesuatu sampai mengetahui dasarnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sungguh telah melakukan kebohongan besar orang yang mengatakan bahwa tarekat yang dijalani para salafus solih adalah bid'ah. Jika mereka yang diberi keluasan ilmu akidah dan syariah disebut sebagai ahli bid'ah, maka ahli sunnah tidak akan ada di muka bumi ini.